Iya, kembali lagi kita ada di dialog interaktif spesial malam hari ini. Dan bagi Anda para pemirsa satelit TV Nyong Epol yang baru saja bergabung, kita masih berbincang dengan dua narasumber kita yang hadir malam hari ini. Dan barangkali pemirsa, Anda mengenal sosok Ferry Juliantono, mungkin Anda sempat flashback ke tahun 2008 di mana Mas Ferry ini sempat mendekam di penjara selama 1 tahun karena pada saat itu menjadi salah satu aktivis yang menentang kenaikan harga BBM. Kita akan tanyakan ke beliau secara langsung. Mas, dengan image ini Anda nggak takut Mas untuk maju menjadi calon gubernur ini? Ya, kok harus malu? Menurut saya kan sebenarnya ya saya merasa sejak dari mahasiswa saya sudah dipergerakan ikut dalam reformasi, kemudian tahun 2008 saya merasa bahwa situasinya juga membutuhkan terus perjuangan. Pada saat itu pemerintah menaikkan harga BBM sampai 3 kali dan rasanya kenaikan harga BBM itu tentu memberatkan masyarakat. Hampir seluruh lapisan masyarakat kan akan terkena dampaknya. Saya mungkin orangnya nggak tahan gitu kalau ngeliat orang susah menderita gitu, sehingga saya terus ambil resiko bersama Pak Riza Ramli pada saat itu dan tokoh-tokoh yang lainnya. Kita menggerakkan demonstrasi menentang kenaikan harga BBM itu, dan alhamdulillah sebenarnya Pak SBY pada saat itu sebagai presiden kemudian mendengarkan aspirasi itu, kemudian menurunkan harga BBM dan kemudian ya normal, dan buat saya itu sudah lebih dari cukup. Perkara kemudian saya di penjara ya mungkin itu resiko dari perjuangan, tapi saya niatkan bahwa resiko di penjara itu ya memang selalu begitulah. Tapi pasti ada sesuatu yang didapat ya Mas? Ya, saya di penjara punya kesempatan untuk belajar, membaca buku, kemudian hampir semua buku yang penting baru waktu itu saya baca, kemudian saya bisa berdiskusi dengan teman-teman pada saat itu. Ya pengalaman hidup lah gitu, dan bisa jadi itu saya merupakan tahanan politik yang ya paling belakangan di penjara gitu. Setelah keluar dari penjara saya 2 tahun menjalani masa sebagai tahanan kota. Ya saya kemudian memanfaatkan waktu menyelesaikan studi program doktor di Universitas Indonesia. Ya disertasinya bahannya itu banyak yang saya dapatkan waktu saya belajar di sel di penjara itu gitu. Ya nggak usah malu, kan ini bukan korupsi, bukan sesuatu yang kurang baik gitu. Mudah-mudahan masyarakat bisa menilai itu sesuatu yang baik gitu ya. Dimana Anda justru belajar jauh lebih banyak ya pada saat berada di sel. Oke, kita kembali ke soal pemilihan gubernur nih Mas Ferry. Ngomong-ngomong nih, apakah sudah mulai ada koalisi-koalisi Mas untuk persiapan 2018 nih? Ya, untuk Partai Gerindra sendiri sebenarnya ingin koalisi yang terbangun di Provinsi Jawa Tengah ini dalam Pilgub nanti koalisinya besar. Jadi yang pasti kan dengan Partai Keadilan Sejahtera itu adalah partai yang sudah teruji bersama Partai Gerindra, berjuang bersama, kemudian Partai Amanat Nasional, PAN, bahkan Pak Profesor Amin Rais beberapa waktu ketika pertama kali nama saya disebut oleh partai sebagai bakal calon gubernur, Pak Amin Rais malah sudah secara terbuka di hadapan ribuan warga Muhammadiyah di Karanganyar pada saat pelepasan jemaah haji waktu itu beberapa bulan yang lalu sudah nyatakan dukungannya kepada saya, alhamdulillah. Dan kemudian juga Partai Demokrat. Partai Demokrat saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan Partai Demokrat baik yang di pusat maupun yang di Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat, dan bahkan saya juga melakukan komunikasi intensif dengan Partai Persatuan Pembangunan dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Harapannya memang, dan termasuk Golkar ya,
Jadi harapannya memang ada koalisi besar. Jadi kenapa begitu? Karena memang karakteristik yang ada di Jawa Tengah ini memang kan lebih lebih kebangsaan gitu, lebih kebangsaan. Kemudian dengan koalisi itu diharapkan kita bisa lebih kuat. Kalau kebetulan dengan PDI Perjuangan kita memang kelihatannya agak susah untuk melakukan koalisi. Karena satu dan lain hal bisa jadi PDI Perjuangan juga karena punya kursi yang cukup, untuk mereka partai PDI Perjuangan di Jawa Tengah ingin punya calonnya sendiri. Iya, Mas Ferry, dalam melakukan komunikasi dengan PKS, PAN maupun Demokrat, apakah juga termasuk membicarakan soal calon pendamping Anda? Soal yang terpenting adalah soal koalisinya dulu. Persamaan kepentingan di antara satu partai dengan partai yang lain di antara kita itu menempatkan kita menjadi prioritas pembicaraan dialog dalam rangka untuk membangun koalisi ini. Dan karena masih ada cukup waktu, kan resminya nanti partai politik akan mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum bulan Januari, sehingga hari-hari ini sebenarnya kita juga masing-masing partai, masing-masing calon seperti saya juga sedang melakukan survei, dan partai-partai politik juga biasanya juga punya lembaga-lembaga survei sendiri. Nah, hari-hari ini saya perkirakan bulan November baru ada hasil survei dari lembaga-lembaga survei yang dirilis, sehingga baru kemudian tahu itu siapa kandidat yang memiliki indikator-indikator apakah popularitas, elektabilitas, likabilitas, dan yang lain-lainnya yang menempati posisi yang dari gambaran itu baru kita kemudian satu sama lain bisa saling menjajaki nomor 1, nomor 2, dan lain sebagainya. Termasuk juga variabel-variabel lain yang dibicarakan oleh kami semua gitu. Tapi sampai saat ini belum mengerucut 1 atau 2 nama untuk calon pendamping Anda di Pilgub. Kalau secara spesifik, Partai Gerindra ini kan bisa diidentifikasi sebagai partai nasionalis yang religius gitu. Nah, inginnya kalau berpasangan lebih baik dengan partai yang religius tapi nasionalis gitu. Berarti ada 2 ya calonnya. Kan tinggal kalau yang partai religius nasionalis itu adalah PKS, PAN, PKB, P3 gitu. Tapi partai yang nasionalis religius ya itu Gerindra contohnya, Demokrat, Golkar gitu. Oke. Ya, semakin menarik. Kita tahan dulu Mas Ferry dan juga Mas Indaru, karena kita harus kembali lagi jeda iklan terlebih dahulu.